mahasiswa sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Materi ini akan kita pelajari melalui sebuah kasus yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu fenomena bagaimana anak kecanduan gadget, di mana melalui video yang akan kita tayangkan nanti, kita akan menganalisis perilaku anak berdasarkan teori perkembangan moral menurut Jean Piaget, Lauren Kohlberg, dan Thomas Licolna, serta mengkaitkannya dengan pembelajaran di PAUD. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Di era digital saat ini, penggunaan gadget pada anak semakin meningkat. Gadget memang memberikan berbagai manfaat edukatif, namun penggunaan yang berlebihan juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, serta nilai agama dan moral anak. Pada video ini, terlihat seorang anak lebih fokus bermain gadget dibanding berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak mulai mengabaikan orang tua, kurang peduli terhadap teman, dan sulit mengontrol emosinya ketika penggunaan gadget dibatasi. Kondisi ini menunjukkan adanya dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial dan moral anak. Mahasiswa sekalian, setelah kita melihat fenomena anak yang mengalami kecanduan gadget, tentu kita akan mulai memahami bahwa penggunaan gadget tidak hanya berdampak pada perilaku anak, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan moral dan sosial emosionalnya. Lalu, bagaimana para ahli menjelaskan perilaku tersebut? Teori yang pertama adalah dari tokoh Jean Piaget. Jean Piaget merupakan salah satu tokoh perkembangan kognitif yang menjelaskan bahwa perkembangan moral anak berlangsung secara bertahap sesuai usia dan kemampuan berpikir anak. Menurut Jean Piaget, anak usia dini berada pada tahap moral heteronom, yaitu tahap ketika anak memahami aturan karena takut hukuman atau dimarahi oleh orang dewasa. Pada kasus ini, anak hanya akan berhenti bermain gadget ketika orang tua menegurnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anak belum muncul kesadaran dari diri, tetapi lebih karena ada rasa takut terhadap hukuman atau larangan dari orang tua. Tokoh selanjutnya adalah Lawrence Kohlberg. Beliau merupakan tokoh perkembangan moral yang mengembangkan teori tahapan moral berdasarkan cara individu memahami benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lauren Kohlberg, anak usia dini berada pada tahap prakonvensional, di mana pada tahap ini anak melakukan perilaku baik karena ingin mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Sebagai contoh, anak akan mau berhenti bermain gadget ketika ia dijanjikan sesuatu oleh orang tua, seperti hadiah atau pujian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman moral anak masih berorientasi pada konsekuensi yang diterima, bukan karena kesadaran akan nilai baik dan buruk itu sendiri. Kita beralih ke tokoh selanjutnya, yaitu Thomas Licolna. Thomas Licolna merupakan tokoh pendidikan karakter yang menekankan pentingnya pembentukan moral dan karakter sejak usia dini melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Menurut Thomas Licolna, pendidikan karakter terdiri dari 3 komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing adalah kemampuan anak untuk mengetahui dan memahami mana perilaku yang baik dan yang buruk. Moral feeling adalah kemampuan anak untuk merasakan empati, peduli, dan memiliki kesadaran terhadap perasaan orang lain. Sedangkan moral action adalah kemampuan anak untuk menerapkan perilaku baik tersebut dalam tindakan nyata sehari-hari. Dalam kasus ini, anak mungkin sudah mengetahui bahwa bermain gadget terlalu lama tidak baik. Namun, anak belum memiliki kesadaran empati terhadap lingkungan sekitar dan belum mampu menerapkan perilaku baik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan moral anak membutuhkan pembiasaan, pendampingan, dan keteladanan yang dilakukan secara konsisten oleh orang tua maupun guru. Untuk membantu perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, guru dan orang tua perlu memberikan stimulasi yang positif melalui kegiatan bermain bersama, storytelling, pembiasaan perilaku baik, serta pembatasan penggunaan gadget secara bijak. Interaksi sosial yang positif akan membantu anak belajar empati, kerjasama, dan pengendalian diri. Perkembangan moral anak usia dini membutuhkan peran aktif orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Gadget bukanlah musuh bagi anak, namun penggunaannya perlu didampingi secara tepat agar tidak menghambat perkembangan sosial dan moral anak. Dengan pendampingan yang baik, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter,
peduli, dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.